Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya MOH Naim, mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 25426732612. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Nurul Hasan, Kecamatan Ngerau, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan bidang studi fikih di kelas 12 dengan materi hukum pernikahan. Mohon saran dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu kembali pada pelajaran fikih dalam rangka ujian Olimpiad. Gimana kabarnya, Nak? Hari ini yang tidak masuk ada? Siapa? Siapa? Kenapa? Mari kita doakan sama-sama semoga Mbak Afif cepat sembuh ya. Dan dapat mengikuti pelajaran kembali. Semuanya kita tidak ingin dari kita ketinggalan pelajaran karena sakit, betul tidak? Dari itu kesehatan harus betul-betul dijaga. Anak-anak, kemarin kita ya telah membahas tentang hukum pernikahan. Sekarang saya akan menerangkan dua di antara rukun. Yang pertama dan dua syarat, rukun dan syarat. Nanti saya akan terangkan setelah nanti semuanya dari dengan melihat video yang saya tayangkan. Ya, pasti kalian penasaran kan? Karena kalian belum pernah menikah, ya kan? Nanti penasaran. Saya minta nanti jangan membayangkan yang enggak ya. Membayangkan besok saya akan menjadi itu, umpamanya seperti itu. Ya nek ngateni ganteng kayak yang di video ini, Bapak.
video yang telah kalian tonton tadi, sebenarnya ada banyak kejadian-kejadian sebelumnya. Maka sebelum proses pernikahan itu, maka yang harus didahului adalah ada syarat kan rukun, ya, syarat rukun. Karena itu adalah hanya resepsi atau walimahan. Jadi yang diperlihatkan itu di atas panggung, kemudian yang di akadnya tidak diperlihatkan. Nah, yang saya perlihatkan kemarin, yang video sebelumnya kan sudah ada, yaitu tentang tentang akad pernikahan itu. Ya. Nah, anak-anak, syarat rukun ini yang pertama adalah untuk rukun ada 5. Satu, harus ada segot. Segot. 2, ada mempelai. Mempelai. Bayangkan kosong nganten hanya satu orang saja. Ngantennya siapa yang satu? Tidak tahu. Tapi ini menjadi rukun. Mempelai perempuan. Perempuan. Karena kenapa harus memulai perempuan? Karena yang dinikah perempuan, bukan perempuan nikah laki-laki, tidak. Tapi laki-laki nikah perempuan. Makanya rukunnya hanya mempelai perempuan. Syaratnya rukunnya nikahnya itu harus ada calonnya. Nah, kalau yang 1, 3, 4, 5 ini mungkin sudah ada, tapi yang belum ada adalah mempelainya, ya. Yang ketiga ada 2 saksi. 2 saksi. Yang keempat ada wali. Yang kelima kemudian tentu ada mempelai laki-laki. Terakhir syaratnya rukunnya, ya. Jadi kalian sebenarnya sudah punya 3 ini. Segot juga bisa, ya. Saksi mungkin bisa. Orang tua kalian tidak boleh saksi, Pak D, Pak Le, ya kan. Kemudian wali, Bapak E. Tapi yang kedua ini kan belum siap. Paham? Nah, boleh ditulis dulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat dalam pernikahan itu. Syaratnya hanya ada 3. Menurut undang-undang, kalau perempuan itu 19. Ini rata-rata umurnya berapa ya, Mbak Bayi? 17, 18, 19. Berarti kurang 3 tahun lagi, Mbak. Kalau mau menikah, syaratnya seperti kemarin saya yang paling syarat mutlak itu adalah ada yang mau bujuk sampean. Nah, syaratnya itu. Yang kedua, keinginan sendiri. Nek pengen, kalau belum ingin berarti tidak masuk syarat. Mas, kira-kira sampean ingin nikah berapa? 25. Oke, berarti kalau 25 itu ikut sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah berapa umurnya nikah? 25. Ilza umur berapa saja kalau ingin nikah? Kira-kira sih. Berapa saja? 25. Karena laki-laki dalam undang-undang itu minimal 21. Berarti ketika bisa kalau mau kuliah kalau mau nikah harus kuliah dulu. Kan umurnya 17, 18, 19, 20. 21 ya.
dua-dua langsung nikah. Bagi kuliah langsung merencanakan nikah. Ya saya kayak gitu kalau mau nikah. Yang ketiga ada bukan mukrin atau ajnabiyah. Ya, ajnabiyah. Syaratnya kamu mau nikah itu nggak boleh saudara. Nggak boleh apa? Saudara. Harus. Ini satu kelas ada yang saudara nggak? Nggak ada ya? Nggak. Maksudnya karena saya adik kakak. Ada yang adik kakak. Berarti umpama satu kelas itu kalau ono sing pengen nikah nak kelas itu bodoh oleh. Boleh. Satu kelas ini boleh. Kelas itu boleh. Oke. Ini sebab-sebab menjadi mukrin. Ini tidak saya bahas karena tidak masuk pembahasan. Cuma ada dua tadi yang harus kalian ketahui, syarat dan apa? Rukun. Ya, syarat apa dan rukun. Oke. Sebelum saya lanjutkan lagi, saya ingin melakukan tes speaking dulu. Ya, biar otak kalian semakin fresh. Ya, dengan fresh. Kalau nanti saya bilang satu, berarti tepuknya satu. Contoh, satu, dua, tiga. Ingat ya, kalau saya bilang satu, berarti tepuk. Ini. Kalau dua, tiga. Oke, tiga, satu, dua, satu, dua, tepuk dua. Kan ada yang keliru kan? Berapa tadi? Kalau tepuk dua, ya enggak. Gini, kan saya bilangnya kan hanya kalau satu, kalau dua, kalau tiga, kalau tepuk satu, ya enggak tepuk. Kalau saya bilang kan persyaratannya satu saja. Satu, satu, dua, tiga, satu, tepuk satu. Ayo, waktu lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga, satu, tepuk dua. Terima kasih, biar kita semakin fresh. Oke, anak-anak, nanti setelah ini saya terangkan, saya akan berikan LKPD buat kalian, satu tugas supaya untuk mencatat mengomentari gambar yang ada di kertas ini. Ya, saya buat kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ada 5 kelompok. Silahkan nanti berkomentar di sini dan tentukan nanti siapa yang presentasi di depan. Oke, bisa saya mulai. Ini kelompok 1. Di atasnya jangan lupa dikasih kelompok ya, kelompok. Nah, di atasnya dikasih kelompok. Nah, silahkan merapat ke kelompoknya masing-masing. Silakan mendiskusikan apa yang ada di kertas itu ditulis. Ya, saya kasih waktu 7 menit. Ya, 7 menit. Silakan. Jangan ditulis. Kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Kelompoknya ditulis.
satu yang sudah bisa di mana saya ambil aja. Nah, kelompok satu sudah. Kelompok dua. Kelompok tiga. Nah, kelompok empat. Kelompok lima. Belum. Ya. Terima kasih. 5 kelompok sudah selesai semuanya. Saya ingin di antara kelompok-kelompok ada yang mempresentasikannya ke depan, ya, depan. Udah gini aja. Nah, ini saya lukir, ya. Ini saya lukir. Nanti kelompok 1 baca kelompok 5, ya, kelompok 5. Nah, kelompok 2 baca kelompok 4. Nah, baca dapatnya. Kelompok 3 ada sendiri, kelompok 3 ya? Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 5 dulu yang mempresentasikannya. Nah, silakan. Tidak usah masuk di depan, nggak apa-apa. Silakan di situ berdiri. Nggak apa, ayo berdiri. Langsung berdiri. Baca. Dibaca. Dibaca. Di suatu pernikahan pasti ada mahar dan itu wajib bagi agama Islam. Pada umumnya orang-orang menggunakan emas atau perhiasan untuk seperti gambar di samping yaitu cincin. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok satu mempresentasikan kelompok berapa? 5. Nah, silakan berdiri. Apa? Gambar tersebut menunjukkan cincin yang dipergunakan sebagai syarat menikah, sebagai tanda seseorang benar-benar mencintaimu, karena pada dasarnya cinta itu sebuah pembuktian. Sekali ya, memang ini perempuan jauh banget ya buat kata-kata ya, jauh banget dengan perempuan itu. Kelompok 2 mempresentasikan kelompok berapa? 4 ya? Silakan berdiri. Silakan berdiri. Bagi sampai merupakan syarat bagi orang yang mau menikah yaitu berupa cincin. Oke, tepuk tangan bagi Cincin sebagai mahar untuk mempelai wanita. itu aja. Masih bagus, ayo. Pada dan mengena banget ya. Kalau mengungkap cinta, mungkin Mas aku seneng kowe. Oh, hanya gitu aja. Ini sudah selesai. Ayo, kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Buku eksklusif tidak dimiliki sembarang orang. Jika ingin memilikinya maka harus halal. Jika ingin memiliki harus halal. Halal. Kalau haram tidak boleh. Tidak boleh memiliki. Tepuk tangan. Sudah semua ya? Sudah semuanya? Nah, oke, terima kasih. Mana rekam videonya saya kelompokkan dulu. Oke. Memang harus itu. Jadi kita itu punya pandangan sendiri-sendiri terkait apa yang ada di buku ini ya. Apa yang ada yang di tugas ini, kita punya pandangan sendiri-sendiri. Anak-anak, nikah itu penting nggak? Penting ya. Makanya sebelum jenjang pernikahan, maka harus dikuasai dulu yaitu syarat dan rukunnya. Ada berapa syaratnya? Ya. Rukunnya ada berapa? 1, 2, 3, 4.
manusia-manusia yang hebat. Apalagi kalian adalah calon-calon pemikir dan calon-calon generasi bangsa. Saya ingin menunjukkan sebuah makna yang jarang kita pikirkan, ya. Nanti dinilai sendiri. Saya ada uang di sini, ada 2 uang. Ini ada berapa? 100. Berapa? 100.000 atau 100 rupiah? 100.000. Ini ada berapa? 5.000. Tolong pilih yang mana jika kalian mau. 100. Pilih yang mana? Harus yakin pilih yang mana? 100. 100. Kamu pilih yang mana? 5.000. Ini milih 5.000. Ada yang pilih 100? Ada? Ada? Seumpama kalian dikasih uang 100 ini mau enggak? Mau enggak? Kenapa? Kenapa mau? Kenapa mau? Karena uang ini bisa bermanfaat bagi kita. Tumbas sego pecel, tumbas bedak, tumbas jilbab, ya kan? Bisa buat bayar COD, ya kan? Karena uang ini punya nilai. Punya apa? Nilai. Apa bedanya dengan kertas ini, Pak? Ini sama-sama kertasnya. Apakah ini boleh dibuat untuk transaksi, bayar COD, bayar jilbab? Gak boleh kan? Selain gak boleh, ternyata juga ada yang tidak mau. Kalau ini, nanti semuanya. Yang membedakan ini dengan ini apa? Ini ada nilainya. Berapa nilainya? 100. 100. Oke, saya lanjutkan. Ini nilainya 100.000. Gimana kalau saya swab? Gimana? Swab atau tidak? Artinya apa? Kalian itu sangat peduli. Padahal ini bukan uang kalian. Kenapa kalian? Artinya itu uang kalian sendiri. Artinya kalian sangat peduli dengan sebuah nilai. Paham nggak? Oke, ini nilai 100.000. Saya kasih tahu semua. Ini uang berapa? 100. Ini uang berapa? 100. Kurang setengah, kencang. Udah belas. Ini uang berapa? 100. Walaupun dia diinjak-injak, walaupun dia rusuh seperti ini, tapi tetap bernilai 100.000. Kalian harus seperti uang ini, Kalian menjadi santri Nurul Hasan, jadi alias Nurul Hasan, harus bernilai. Walaupun kamu dibuang ibaratnya di Papua, dibuang di Kalimantan ibaratnya, tetap jiwa kamu adalah Nurul Hasan. Makanya orang itu harus bernilai seperti uang ini. Walaupun dia apa-apakan, selama dia tidak dibelikan, maka tetap nilainya berapa? 100.000. 100.000. Oke, kita masih ingat Bu semangat kita? Masih? Masih. Tepuk semangat. Sayyidina
kasih anak-anakku. Itu adalah pelajaran fikih yang saya ajarkan. Yang terakhir, saya doakan semoga apa yang saya ajarkan ini mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin Allahumma. Amin. Jangan lupa anak-anak, kita harus tetap belajar dalam keadaan apapun, ya. Kita harus semangat, kita harus belajar, kita harus menjadi generasi muda yang membanggakan bangsa. Itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.